Salve fratres, welcome back to the jungle of Protestantism. Kali ini kita akan membahas bahwa sola scriptura adalah doktrin yang ingin tampak kudus tapi secara internal lumpuh. Ya. Tanggapan Patrice Smith terhadap kritik Patrice Allegro bukanlah pembelaan cerdas terhadap sola scriptura, melainkan contoh paling telanjang dari usaha menambal kebocoran doktrin yang sudah tenggelam oleh kontradiksi sendiri. Yang paling menyedihkan, Smith tahu ini, tapi seperti kebanyakan apologet Protestan lainnya, dia menghindar dari pertanyaan-pertanyaan mendasar yang tak bisa dijawab tanpa keluar dari doktrin itu sendiri. Yang pertama, sola scriptura tidak pernah dinyatakan oleh Alkitab sendiri. Itu adalah ide dari reformer, ya, itu inovasi abad ke-16. Ini adalah ironi terbesar. Doktrin sola scriptura menyatakan bahwa hanya Alkitab adalah otoritas tertinggi dan satu-satunya yang tidak mungkin salah dalam iman dan praktik Kristen. Tapi mari kita bertanya secara jujur, di mana Alkitab mengajarkan hanya Alkitab yang menjadi satu-satunya otoritas tertinggi? Jawabannya tidak ada. Bahkan ayat-ayat yang sering dipakai seperti 2 Timotius 3, 16, 17 hanya menyebut bahwa kitab suci berguna untuk mengajar dan memperlengkapi orang percaya. Tidak ada pernyataan bahwa hanya kitab suci yang otoritatif, apalagi satu-satunya sumber iman. Ya, itu lompatan logika yang absurd ketika mengatakan bahwa kitab suci itu berguna, langsung kitab suci satu-satunya tidak bisa salah. Really? Yang kedua, sola scriptura itu bergantung pada otoritas non-scriptural. Salah satu ironi terbesar yang tidak bisa dihindari adalah ini. Sola scriptura membutuhkan otoritas gereja untuk menentukan Alkitab, lalu segera membuang otoritas itu setelah selesai meminjamnya. Trik yang bagus. Pertanyaannya sederhana. Bagaimana Anda tahu kitab-kitab seperti Ibrani, 2 Petrus, Yakobus, dan Wahyu termasuk Alkitab? Siapa yang punya wewenang untuk mengatakan bahwa Injil Thomas, Gembala Hermas, atau Surat Clemens tidak termasuk? Injil ada 20, tapi kenapa cuma 4 saja? Jawaban sebenarnya, gereja lewat konsili dan tradisi. Tapi jika gereja tidak punya otoritas infalibel, maka Anda percaya Alkitab berdasarkan keputusan otoritas yang Anda anggap bisa salah. Dengan kata lain, Anda mempercayai otoritas mutlak dari suatu daftar yang disusun oleh lembaga yang tidak Anda percaya sepenuhnya. Ini bukan iman, tapi ketidakwarasan teologis. Yang ketiga, sola scriptura tidak bisa dioperasionalkan. Secara teori, sola scriptura mengklaim bahwa siapa saja bisa dengan membaca Alkitab saja memahami kebenaran iman. Tapi realitasnya ribuan denominasi yang semua mengklaim berpegang pada Alkitab yang sama. Doktrin saling bertentangan baku naik tentang hal-hal mendasar, pembaptisan bayi versus dewasa, keselamatan bisa hilang atau tidak, esensi perjamuan kudus, simbol, tidak simbol, itu dan seterusnya. Semua pihak berteriak saya Alkitabiah. Yaitu Erastus dengan ini Dekingares kan Alkitabiah semua. Jika semua mengandalkan kitab suci saja, mengapa hasilnya sangat berantakan? Ini tidak memberikan peta ke ribuan orang. Ini seperti memberikan peta ke ribuan orang dan mereka semua tersesat ke tempat yang berbeda. Lalu Anda bilang peta itu jelas. Sola scriptura tidak bisa dijalankan. Ia gagal secara praktis dan eksistensial. Sola scriptura membuat setiap orang paus atas dirinya sendiri. Tanpa gereja sebagai otoritas penafsir, semua orang, baik pendeta, guru, atau orang awam, jadi otoritas tertinggi atas Alkitab dalam praktik. Smith boleh saja menyangkal ini, tapi faktanya Anda harus membaca Alkitab. Artinya Alkitab jadi objek, you yang jadi petingginya. Ya. Alkitab tidak membaca Anda harus membaca lalu menafsir. Artinya Anda sudah menempatkan diri di atas Alkitab. So, Alkitab tidak mungkin menjadi otoritas tertinggi. Dalam sola scriptura, otoritas final bukan lagi kitab suci, melainkan interpretasi pribadi terhadap kitab suci. Ini kenyataan yang dihindari oleh Protestan. Ini membuat sola scriptura berubah menjadi sola ego. Alkitab tunduk pada aku, bukan aku pada gereja. Hasil akhirnya adalah relativisme spiritual berkedok ketaatan pada kitab suci, disintegrasi komunitas menjadi kelompok-kelompok kecil yang yakin hanya mereka yang benar, pemusatan kuasa tafsir pada pribadi yang akhirnya menyerupai peran paus yang mereka tolak. Ya. Dan absurd sejak lahirnya sola scriptura tidak pernah jadi dasar gereja perdana.
Apologet Protestan suka berkata gereja mula-mula pakai Alkitab saja. Tapi kenyataannya kitab Perjanjian Baru belum lengkap dan belum tersedia luas hingga akhir abad kedua. Gereja hidup dari tradisi apostolik, pengajaran lisan, dan struktur komunitas sakramental. Konsili pertama, Konsili Yerusalem, Kisah Para Rasul 15, tidak menyelesaikan masalah dengan kutipan ayat, tapi dengan otoritas apostolik. Artinya praktik sola scriptura tidak mungkin dilakukan oleh para rasul dan gereja mula-mula karena belum ada Alkitab seperti yang dikenal sekarang. Maka kita jujur, kalau kita jujur, sola scriptura adalah anak kandung reformasi abad ke-16, bukan warisan para rasul. Ya, sola scriptura adalah proyek inkoheren. Sola scriptura bukan saja cacat, tapi juga berdiri di atas fondasi yang menyangkal dirinya sendiri. Dia meminjam otoritas gereja untuk mengkanonkan Alkitab, lalu membuang gereja. Dia mengaku bergantung pada kitab suci, tapi digerakkan oleh interpretasi pribadi. Ia mengklaim sebagai solusi, tapi menghasilkan fragmentasi besar-besaran. Jika Anda berkata bahwa Patrick Smith membela doktrin ini karena iman, saya akan bilang, tidak. Dia membelanya karena takut membuka kemungkinan bahwa gereja Katolik benar sejak awal. Dan itu bagi banyak orang seperti Smith adalah dosa besar yang tidak tertulis, mengakui bahwa tradisi suci dan otoritas gereja mungkin lebih alkitabiah daripada mitos sola scriptura. Jika Anda siap menerima kenyataan bahwa sola scriptura adalah konsep modernis yang dibungkus nostalgia palsu, maka Anda telah melangkah ke jalur di mana iman dan akal akhirnya bersatu dan bukan saling meniadakan. Stop pakai slogan kosong sola scriptura, karena pada kenyataannya kamu buat seperti orang Katolik yang jujur mengatakan Alkitab yang kamu ambil dari Katolik dan buang 7, kemudian tradisi Protestan yang muncul abad ke-16, kemudian magisterium berupa pendeta-pendeta yang baku naik satu sama lain itu. So, sola scriptura? No. Itu slogan kosong hanya untuk sekedar menolak gereja Katolik.